Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW, kitab jenazah, kitab kematian pagi hari ini. Judulnya adalah mempelajari prosesi pemakaman Rasulullah Muhammad SAW. Sebagai pengantar, sebelum kita baca hadis, bahasanya Rasulullah SAW ini adalah manusia. Al-Bashar laisal kal bashar. Manusia namun beliau manusia yang sempurna. Nah, di antara ciri seorang manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa taala ini adalah punya batas usia. Nah, ketika batas usia ini telah sampai, maka Rasulullah pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Situasi pada waktu itu para sahabat merasa sangat sedih, bahkan ada yang mengatakan, sahabat Umar, ini siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal dunia maka akan aku penggal lehernya. Namun sahabat senior Abu Bakar ini menengahi dengan mengatakan yang kita sembah adalah Allah. Allah adalah Maha Hidup, dan siapa yang menyembah Muhammad, Nabi Muhammad telah tiada. Para sahabat yang kuat imannya kemudian setuju dengan ucapan Abu Bakar, dan kemudian dimulailah prosesi pemuliaan jenazah beliau Rasulullah SAW. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, sebagaimana hak jenazah atas kaum muslimin, yakni 4, memandikan, mengafani, menyolati, dan terakhir adalah memakamkan. Rasulullah SAW dimandikan oleh menantu beliau Ali bin Abi Thalib sekaligus keponakan beliau. Kemudian beliau dikafani dengan 3 helai kain katun Yaman. Kemudian dimandikan dulu sebelum dikafani. Dimandikan oleh Ali tadi. Dikafani dengan 3 kain kafan, 3 helai. Kemudian disolati oleh para sahabat sekalian. Yang terakhir adalah masukkan jasad beliau di lahat. Beliau wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Kemudian beliau dimakamkan 2 hari berikutnya pada malam Rabu, yakni di Hujrah Aisyah radhiyallahu anha. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah sebuah hadis tentang potret pemakaman beliau Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Zaid ibnu Ahzam at-Ta'i al-Basri, hadatsana Utsman ibn Farqad, qala sami'tu Ja'far bin Muhammad an abihi qala alladzi alhada qabra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Talhah. Alladzi alqa qatifata tahtahu syukran maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya telah bercerita padaku Zaid bin Azam at-Ta'i al-Basri, telah bercerita pada kami Utsman bin Farqad berkata, saya mendengar Ja'far bin Muhammad dari bapaknya berkata, yang membuat tiang lahat Rasulullah SAW adalah Abu Talhah, dan yang meletakkan, membentangkan at-tarihah tarahtu qatifata al-ahmar, ini adalah Syukron, yang meletakkan kain beludru berwarna merah di alas, di bawah jasad beliau Rasulullah SAW adalah Syukron, mantan budak beliau Rasulullah SAW. Ana wallahi tarahtu al-qatifata tahta Rasulullah SAW fi qabri. Syukran mengatakan seperti itu. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat di mana berada, apa yang bisa kita ambil hikmah dari hadis ini? Benar. Apakah boleh meletakkan kain di bawah jenazah sebagai alas jenazah? Saya harus terbit di atas. Ini jawabannya adalah boleh. Kemudian hal ini kemudian menjadi sesuatu yang spesifik, dibatasi hanya untuk jenazah sang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa hal tersebut? Untuk menghormati jenazah beliau Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun untuk berikutnya, untuk pemakaman berikutnya ini tidak dianjurkan. Dalam sebuah riwayat hadis, Ibnu Abbas berkata, annahu kariha Nabi SAW an tahta
ruya an Abdul Abbas annahu kariha an yulqa tahtal mayyit fi qabri syai'. Wa ila hadza dhahaba ba'du ahli ilmi. Sungguhnya diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW kariha, membenci meletakkan sesuatu di bawah jenazah sebagai alasnya. Dan inilah para ulama ahli ilmu berpendapat tidak perlu untuk meletakkan sesuatu sebagai alas mayit. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat di mana berada, inilah sekilas potret pemakaman beliau Rasulullah SAW yang sangat sederhana, tanpa upacara ini itu. Beliau dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dimakamkan dengan sederhana, namun tetap dihormati oleh para sahabat, diantaranya dengan meletakkan kain berwarna merah di bawah jasad Rasulullah SAW. Namun ini menjadi spesifik hanya teruntuk sang Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi pun membenci apabila ada yang meniru hal tersebut, karena ini bermakna satu pemubadiran mungkin seperti itu. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.